Kembali melanjutkan alur cerita film The Lost in Space. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada deskripsi. Dimana sebelumnya keluarga Robinson berusaha bersama dengan penyintas lainnya untuk menghubungi Resolute. Sayangnya mereka diserang oleh beberapa penghuni di planet tersebut. Beruntung robot berhasil menyelamatkan mereka. Scene kemudian beralih menunjukkan Penny mendengar perbincangan ibu dan ayahnya yang membahas tentang lubang hitam di matahari. Ia sangat terkejut ketika mengetahui fakta bahwa planet tersebut sudah tidak lagi layak huni dan mereka harus segera pergi secepatnya ke Alpha Centauri. Para penjelajah yang tersisa mengadakan diskusi mengenai robot. John meyakinkan mereka agar mengizinkan robot tetap tinggal bersama untuk melindungi mereka dari bahaya. Mengingat pada kejadian sebelumnya, robot menyelamatkan banyak orang. Smith berusaha mendekati Angela yang keluar dari ruang diskusi. Ia berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkan Angela saat badai. Angela mengucapkan terima kasih kepada Smith dan berusaha terbuka padanya. Di luar, Penny mengajak Vijay pergi ke air terjun. Mereka mulai tertarik satu sama lain. Sebagai ketua penjelajah, Victor memberitahu yang lain bahwa bahan bakar telah habis dan Resolute tidak dapat dijangkau. John memberi kabar pada Will bahwa berdasarkan hasil diskusi, robot diizinkan untuk tetap tinggal bersama. Namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu Will harus menjauhkan robot dari orang lain dan melaporkan setiap perubahan perilakunya. Di sini, Don West menawarkan kepada Victor untuk mengambil bahan bakar yang berada di Jupiter miliknya yang terjatuh di atas padang pasir sehingga tidak ada belut yang memakan bahan bakarnya. Sementara itu, Jupiter milik penjelajah lainnya sudah habis dimakan oleh belut bahan bakarnya. Di sisi lain, Angela berjalan ke dalam hutan dan berhasil mengambil senjata yang sengaja disembunyikan Smith. Maureen bertemu Smith untuk berkonsultasi. Karena sejak awal Smith mengaku sebagai dokter psikolog. Di dalam hutan, robot memberikan batu yang sangat indah untuk Will. Di lain sisi, Victor dan penjelajah yang lain setuju dengan ide Don. Akhirnya mereka pergi menggunakan chariot untuk mengambil bahan bakar di Jupiter milik Don West. Sementara Maureen menemui Hiroki Watanabe yang sedang menguburkan beberapa jasad penjelajah yang telah tewas saat mendarat. Rupanya Hiroki telah mengamati fenomena alam yang terjadi. Sama seperti Maureen, ia juga sudah mengetahui bahwa planet ini sudah tidak layak huni dan sekarat. Maureen dan Hiroki sepakat merahasiakannya dari orang lain agar tidak membuat kepanikan. Harapan satu-satunya adalah mereka semua harus berhasil mendapatkan bahan bakar untuk Jupiter agar bisa keluar dari planet menuju Alpha Centauri. Di lain sisi, Penny dan Vijay sampai di lokasi air terjun. Tak disangka air terjunnya sudah mengering. Penny sangat kecewa dan tidak sengaja memberitahu Vijay mengenai lubang hitam. Ia meminta Vijay merahasiakannya dari siapapun dan Vijay setuju. Di tempat lain, Judy dan Victor dan lainnya sampai di lokasi. Namun mereka sama sekali tidak menemukan Jupiter milik Don. Saat sedang mengobrol, Don tidak sengaja tersandung. Rupanya Jupiter miliknya masih ada dan terkubur di dalam pasir. Mereka kembali bersemangat dan bekerja sama untuk menggali pasir. Di atas tebing, John meminta Will untuk meletakkan 27 batu peringatan bagi korban yang tewas akibat serangan robot terhadap Resolute. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan robot, Will menuruti John. Ia mengambil batu-batu itu sendirian tanpa bantuan John dan robot. Di sisi lain, Smith berkomunikasi dengan Angela. Angela menceritakan kronologi penyerangan robot di Resolute yang menyebabkan suaminya tewas.
Smith memanipulasi pikiran Angela untuk membunuh robot dengan pistol. Di lain sisi, Victor dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam Jupiter milik Don West. Rupanya Jupiter itu berada di tepi jurang dan akan segera terjatuh. Secepatnya mereka memindahkan bahan bakar ke dalam chariot. Di perjalanan, Penny mengembalikan surat milik Vijay. Vijay mengizinkan Penny membaca surat tersebut yang berisi puisi miliknya. Saat sedang mengambil bahan bakar, Jupiter milik Don mulai berguncang dan ingin jatuh ke bawah. Judy dan Evan berusaha mengemudikan chariot untuk menahan Jupiter sebisa mungkin agar tidak jatuh ke bawah sebelum yang lainnya keluar. Pengisian bahan bakar pun selesai. Don memerintahkan yang lain untuk segera keluar dari Jupiter, sementara ia berusaha mengambil identitas Dr. Smith yang asli di dalam pesawat. Judy berusaha menahan chariot sebisa mungkin karena Don belum keluar. Akhirnya Don melepaskan tali chariot agar Judy tidak ikut terjatuh. Dalam hitungan detik, Jupiter itu terjatuh bersamaan dengan Don yang masih berada di dalam. Judy dan yang lain bersedih ketika mengetahui Don terjatuh ke bawah. Tiba-tiba Don muncul dan selamat akibat berpegangan di pinggir tebing. Mereka sangat senang karena semuanya selamat. Kembali kepada Penny yang berada di Jupiter 2. Maureen mulai menyadari sepertinya Penny dan Vijay saling menyukai. Judy memberi kabar kepada Maureen bahwa ia berhasil mengambil bahan bakar. Kemudian Will mengajak Robert, John, dan Penny bermain kartu untuk melepas penat. Dari kejauhan, Smith melihat Angela datang menuju Jupiter 2. Ia meminta Will mengajak Maureen yang sedang di luar untuk bermain kartu. Hal itu ia lakukan agar Will tidak melihat bahwa senjata yang ia sembunyikan di bawah kasur telah dicuri. Setelah Will pergi, Angela masuk dan berniat menembak robot dengan senjata yang diberikan Smith. John berusaha melindungi robot dan memintanya melarikan diri. Melihat adanya bahaya, robot berubah menjadi mode serangan. Wajahnya memerah dan semua tangannya keluar. Robot berusaha menyerang Angela namun tidak sengaja melukai John. Beruntung Will datang dan menghentikannya. Robot berubah kembali menjadi baik. Beruntung John masih selamat. Will sedih melihat ayahnya terluka. Di sisi lain, Don memberitahu identitas asli Dr. Smith kepada Judy. Don berpikir bahwa Smith yang palsu pasti sudah menyembunyikan sesuatu. Kembali kepada Will yang mengajak robot ke atas tebing dan mengatakan bahwa robot adalah teman terbaiknya sehingga ia begitu menyayanginya. Will memeluk robot, ia merasa bertanggung jawab, ia khawatir robot akan melukai orang lain lagi. Ia terpaksa meminta robot berjalan dari tebing. Robot pun menuruti perintah Will dan hancur berkeping-keping ke bawah tebing. Will menangis, ia meletakkan batu peringatan ke-28 untuk kepergian sahabatnya, yaitu robot. Judy tidak menyangka Smith telah memalsukan identitasnya. Ia ingin memberitahu ibunya namun Don melarang dan berniat mencari tahu lebih dalam mengenai semua kebohongannya. Judy bersikeras untuk menghubungi ibunya di Jupiter 2. Namun Smith justru yang mengangkatnya dan segera menutup komunikasi tersebut. Kemudian Smith menghampiri Maureen yang sedang mendeteksi asal mula senjata Angela. Akhirnya Will jujur bahwa robot yang telah mencetak senjata 3 dimensi itu untuk melindunginya. Ia menjelaskan bahwa seseorang telah mencuri senjata itu dari bawah kasurnya. Maureen dan John penasaran siapa pelakunya. Lagi-lagi Smith kembali berbohong. Ia mengalihkan kesalahan dengan mengatakan bahwa Victor mungkin yang mengambil senjata. Karena sejak awal Victor tidak menyukai robot. Namun Maureen meragukannya. Maureen dan John berniat menanyakan langsung kepada Angela. Mereka pergi menggunakan chariot. Di perjalanan tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam permukaan planet. John segera memutar balik chariotnya dan mereka terperosok ke bawah.
John tidak bisa menyalakan chariot karena terjebak di danau aspal. Di sisi lain, setelah mengisi penuh bahan bakar, Victor dan yang lainnya berniat kembali ke perkemahan. Namun aktivitas seismik dari dalam bumi masih terus terjadi. Mereka menyusun strategi dengan menghitung waktu munculnya dentuman seismik. Ketika dentuman itu berhenti, mereka harus mengendarai chariot secepat mungkin. Di tengah perjalanan, Judy melihat kabel kontrol chariot milik Victor terputus sehingga pergerakannya melambat. Chariot milik Victor memang digunakan untuk menarik tangki bahan bakar. Melihat hal tersebut, seorang pria bernama Evan memutuskan keluar dari chariot dan memperbaiki kabel. Judy berkomunikasi dengan Evan agar terus berhati-hati. Akhirnya Evan berhasil menyambungkan kabel itu kembali. Tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup hebat sehingga menyebabkan tangki bahan bakar terbalik dan Evan tertindih di bawahnya. Judy mencoba menyelamatkan Evan. Ia meminta Victor menarik tangki agar Evan bisa keluar. Rupanya tangki tertancap oleh sebuah batu. Jika tangki dipindahkan maka akan bocor dan bahan bakarnya tumpah. Victor bersikeras untuk tidak memindahkan tangki sampai tangki pengganti dari Jupiter 2 tiba. Namun Judy juga tidak bisa menunggu lagi. Hal ini dikarenakan kondisi Evan semakin memburuk. Victor tetap pada pendiriannya karena bahan bakar bisa menyelamatkan semua orang, meskipun harus mengorbankan Evan. Judy meminta bantuan kepada Don. Victor mengancam tidak membayar bahan bakar milik Don jika ia menuruti Judy. Karena rasa kemanusiaan yang besar, Don memutuskan untuk memindahkan tangki agar Evan selamat. Di lain sisi, Vijay menghubungi Penny melalui radio dan mengajaknya pergi lagi ke air terjun. Namun ia teringat pesan ibunya untuk tetap berada di pesawat dan menghibur Will yang sedang bersedih. Penny sangat menyayangi Will dan berusaha menghiburnya. Ia mengajak Will latihan terbang. Will terlihat senang dan antusias. Namun Will teringat kembali dengan robot. Di sisi lain, Smith menemukan robot yang telah hancur dan berusaha menyatukannya kembali. Ia berbicara kepada robot yang telah hancur dan mengatakan identitas aslinya yaitu John Harris. Di lain tempat, Maureen dan John berusaha menarik chariot menggunakan jangkar yang disangkutkan ke pohon. Mereka tidak bisa keluar dan menginjak aspal panas. Tiba-tiba saja chariot terhisap oleh aspal. Maureen menyuruh John masuk kembali. Sayangnya chariot itu terus masuk ke dalam danau aspal dan tenggelam. Di lain sisi, Penny berusaha mencari cara lain untuk menghibur Will yang bersedih dengan mengajaknya bermain Lego. Ia memahami kesedihan adiknya akibat kehilangan robot. Di bawah tebing, Smith berhasil mengumpulkan kembali bagian-bagian robot, namun tidak dapat merakit dan mengaktifkannya kembali. Di dalam chariot yang tenggelam, Maureen dan John mencari cara untuk keluar. John menyesal karena terlalu lama meninggalkan Maureen dan anak-anak saat masih di bumi. Tiba-tiba Maureen menangis. Ia mengaku kepada John bahwa dia memalsukan hasil tes Will untuk kualifikasi penjelajah karena Will gagal dalam ujian. Saat itu Maureen sangat ingin pergi keluar angkasa, namun saat ini ia merasa sangat menyesal karena keputusannya itu membuat suami dan anak-anaknya menderita. John mencoba menenangkan Maureen bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Kembali kepada Judy yang terus memantau kondisi Evan sambil menghiburnya. Lama-kelamaan kondisi Evan semakin memburuk. Judy berusaha menolong sebisa mungkin. Sayangnya Evan tidak dapat diselamatkan. Dan menghubungi Victor bahwa Evan telah tewas. Victor dan yang lain sangat kecewa karena bahan bakar tumpah dengan sia-sia dan Evan tewas dalam perjalanan. Sementara Maureen dan John masih terjebak di dalam chariot yang tenggelam. John meminta Maureen memakai baju astronot dan berenang secepat mungkin ke atas. Maureen menolak karena hanya ada satu baju. Jika ia naik ke atas sendirian maka chariot akan terendam aspal dan John tewas. John bersikeras mengorbankan dirinya demi Maureen dan anak-anak. Dia memakaikan baju astronot untuk Maureen. Maureen terharu melihat ketulusan cinta John padanya.
John meminta Maureen untuk naik ke atas sebelum mereka kehabisan oksigen. Ketika ingin keluar Chariot, tiba-tiba Maureen terpikirkan cara lain untuk keluar. Maureen dan John bekerja sama membuat balon helium yang ada di dalam Chariot. Secara bergantian mereka meniup balon tersebut agar bisa mengembang. Setelah selesai mereka merangkak naik ke atas dan selamat. Mereka baru menyadari bahwa sebenarnya mereka masih mencintai satu sama lain. Di lain tempat, Don menenangkan Judy yang bersedih karena gagal menyelamatkan Evan. Victor memutuskan untuk membawa sisa bahan bakar ke dalam Jupiter miliknya. Di sisi lain, Smith telah kembali ke Jupiter 2 dan mencuri kamera Will yang berisi rekaman video bersama robot. Setelah melihat rekaman tersebut, Smith menemukan sinyal alien yang memicu respon untuk mengaktifkan robot kembali. Saat Victor kembali ke Jupiter, Vijay memberitahu tentang kehancuran planet yang akan datang. Ia mengingkari janjinya kepada Penny. Mendengar hal tersebut, Victor memutuskan menggunakan bahan bakar yang mereka ambil untuk meluncurkan Jupiter 4 miliknya. Setelah berhasil keluar dari Chariot, Maureen dan John berniat untuk pulang ke Jupiter 2 dengan berjalan kaki. Namun mereka tidak membawa peta. Tiba-tiba terdengar suara Jupiter dari balik bukit. Rupanya itu adalah Jupiter 4 Victor yang sudah siap lepas landas untuk pergi meminta bantuan ke Resolute. Maureen dan John sangat terkejut dan segera menghampirinya. Maureen mencoba membujuk Victor untuk tidak meluncurkannya dikarenakan sisa bahan bakar yang dimiliki hanya sedikit. Jika dipaksa untuk lepas landas maka Victor dan timnya akan tewas sebelum mendarat. Victor mengatakan bahwa Maureen tidak jujur padanya mengenai planet yang sekarat. Ia tetap bersikeras untuk meluncurkan pesawatnya. Melihat hal tersebut, John menyelinap masuk ke Jupiter dan menghentikan peluncuran. Akhirnya Maureen dan John menyarankan agar semua orang berkumpul di Jupiter 4 untuk berdiskusi. Maureen dan Will mencoba memperhitungkan jumlah bahan bakar untuk peluncuran ke Resolute agar bisa sampai dengan selamat. Untuk mengurangi beban Jupiter, beberapa barang juga harus dikeluarkan. Maureen mengumumkan kepada semua orang tentang planet yang sedang sekarat dan hanya ada satu Jupiter yang bisa pergi ke Resolute untuk meminta bantuan. Semua orang pun setuju. Kemudian Maureen bertemu dengan Naoko yang merupakan anak dari Hiroaki Watanabe. Maureen menganggap Naoko sebagai pilot terbaik dari para penyintas dan dia meminta Naoko untuk mengemudikan Jupiter 4 yang mereka luncurkan untuk menghubungi Resolute. Hiroaki mencoba membujuk Naoko untuk memikirkan resikonya kembali karena ia memiliki putri bernama Aiko. Di luar ruangan, semua penyintas bekerja sama untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak dipakai agar bobot pesawat bisa berkurang. Penny menemui Vijay yang sudah ingkar janji dengan memberitahu lubang hitam kepada Victor. Vijay meminta Penny untuk tidak menemuinya lagi dan mereka pun putus. Penny sangat kecewa dengannya. Di sisi lain, Will dan John berusaha menghubungkan radio komunikasi Jupiter 4 dengan Jupiter 2. Dari kejauhan, Smith melihat Judy dan Don yang baru sampai dengan Chariot. Sepertinya, Smith sudah mengetahui bahwa Judy akan mengatakan identitas aslinya. Ia berusaha menghindar dengan mengantar Will pergi ke Jupiter 2. Kemudian Maureen bertemu dengan Victor dan mengatakan tentang senjata yang ia berikan kepada Angela untuk menembak robot. Victor terkejut dengan tuduhan Maureen karena ia bukan pelakunya. Maureen menjadi bingung siapa pelaku sebenarnya. Setelah itu Judy datang menghampiri Maureen dan mengatakan identitas Dr. Smith yang asli. Ia sangat terkejut dan khawatir Smith akan menyakiti Will. Maureen dan Judy segera menuju Jupiter 2. Maureen menyuruh Will untuk kembali ke Chariot bersama Judy. Kemudian Maureen mengunci Smith di dalam gudang untuk mengakui identitas aslinya. Smith kembali berbohong dengan mengatakan identitas adiknya yaitu Jessica Harris yang merupakan ahli fisikawan. Setelah itu Maureen bertemu dengan John untuk membahas kemampuan fisik Naoko. Meskipun Naoko adalah pilot terbaik, namun pemulihan fisik dan kesadarannya hanya 54 detik. Ketika Jupiter lepas landas, maka pilot akan pingsan beberapa saat. Pilot harus segera sadar untuk mengemudikan Jupiter keluar atmosfer secara manual.
Pilot juga harus secepat mungkin membuka mesin agar tidak terlalu panas. Kesulitannya sama seperti memasukkan benang ke dalam jarum. Oleh karena itu, waktu pemulihan Naoko tidak cukup dan ia bisa mati. Maureen mencoba mencari kandidat lain yang mampu untuk pulih lebih cepat. Tak disangka, kandidat itu adalah John dengan waktu 19 detik. John menolak karena ia takut mati meninggalkan Maureen dan anak-anak. Maureen membujuk John demi kepentingan bersama. John pun setuju. Namun Will menolak karena khawatir ayahnya tewas seperti robot. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka sepakat bahwa John akan menjadi pilot Jupiter 4 dan berharap akan kembali dengan selamat. Di gudang, Smith mencoba mempengaruhi pikiran John tentang Maureen yang tidak mencintainya. Beruntung John mengabaikan Smith untuk meminimalisir kecelakaan. Keluarga Robinson melakukan uji coba John sebagai pilot. Setelah berkali-kali melakukan uji coba, John diprediksi akan tewas karena telat menekan tombol mesin. Mereka pun beristirahat. Tiba-tiba Resolute memberikan sinyal bahwa mereka harus meninggalkan orbit dalam waktu 24 jam karena lubang hitam semakin terlihat. Mereka semua pun panik. Will mencoba mendekati Smith yang dikurung di dalam bagasi. Smith mempengaruhi pikiran Will bahwa ayahnya pasti tidak akan selamat. Di sisi lain, Maureen meminta Don untuk membantu John menjadi pilot. Karena John tidak bisa mengemudi sendirian sambil membuka mesin. Don menolak karena ia juga takut mati. Judy yang melihat diskusi tersebut mencoba membujuk Don. Judy khawatir ayahnya akan tewas jika melakukannya sendirian. Setelah menatap dan berdebat dengan Judy, Don akhirnya setuju. Kemudian mereka melakukan uji coba kembali. Benar saja, John dan Don bekerja sama menjadi pilot dan berhasil mengeluarkan Jupiter keluar angkasa. Karena waktu hanya tersisa 24 jam, dengan terpaksa John dan Don harus meluncurkan Jupiter lebih cepat dari jadwal. John dan Don berpamitan menuju Jupiter 4. Di sisi lain, Smith kembali menipu Will dengan janji untuk menyelamatkan ayahnya jika ia dibebaskan. Malam hari pun tiba. Ini adalah saatnya John dan Don meluncur ke Resolute dengan Jupiter 4, sementara Maureen yang berada di Jupiter 2 memandu instruksi penerbangan. Di lain sisi, mulut Will dilakban dan tangannya diikat oleh Smith, sementara Smith berhasil keluar dari bagasi. Di dalam Jupiter 4, John dan Don berhasil sadar dari pingsan dan melanjutkan mengemudi dengan mengikuti instruksi dari Maureen. Ketika hampir sampai di luar angkasa, instruksi Maureen menghilang seketika. Tak disangka, Smith memukul kepala Maureen hingga pingsan di Jupiter 2. Semua penyintas mengawasi dari darat dan berharap mereka akan berhasil. Tiba-tiba saja, pesawat Jupiter 4 yang dikemudikan John dan Don meledak di udara karena tidak mendapatkan instruksi dari Maureen yang pingsan. Scene kembali ke masa lalu ketika Maureen, Judy, dan Penny sedang menonton televisi saat masih berada di bumi. Berita televisi mengabarkan bahwa tepat pada malam Natal sebuah meteor raksasa menghantam bumi. Maureen merasa ada kejanggalan bahwa seharusnya meteor tersebut sudah diprediksi oleh NASA. Namun meteor bintang Natal ini jatuh secara tiba-tiba di luar prediksi. Scene kembali ke masa kini saat Will mencoba menghubungi ayahnya menggunakan sinyal radio, namun tidak ada jawaban dikarenakan John dan Don berada di luar jangkauan akibat meledaknya Jupiter. Saat ini tidak ada yang bisa memastikan keadaan mereka. Penny dan Judy juga memikirkan Maureen yang diculik oleh Smith. Di lain sisi, Smith membawa Maureen ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Maureen sadar dari pingsan. Ia sangat marah karena Smith menyebabkan Jupiter, John, dan Don mengalami kecelakaan. Smith juga mengikat tangan Maureen sehingga membuat Maureen tidak bisa bergerak sama sekali. Smith berjanji untuk membantu mengeluarkan anak-anak Maureen dari planet yang sekarat ini jika Maureen dapat membawanya ke tempat bangkai kapal robot. Di lain tempat, Judy berencana untuk mencari Maureen. Will berniat membantunya, namun Judy menolak.
Will merasa bersalah karena sudah mengeluarkan Smith dari dalam bagasi. Ia pergi ke kamar dan meluapkan emosinya dengan melemparkan semua barang di sana. Tanpa sengaja, Will menjatuhkan beberapa batu. Will akhirnya menyadari bahwa batuan gua yang ia kumpulkan bersama robot adalah biomasa kering yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kapal Jupiter untuk mencapai Resolute. Ia segera memberitahu Penny, Judy, dan Hiroki Watanabe. Hiroki merupakan peneliti luar angkasa sama seperti Maureen. Hiroki meminta Will untuk memberitahu penyintas lainnya agar ikut membantu mencari batu-batu biomasa tersebut. Sementara Judy meminjam chariot Hiroki untuk mencari Maureen yang diculik Smith. Di lain sisi, dengan terpaksa Maureen menunjukkan lokasi bangkai pesawat robot kepada Smith. Smith meminta Maureen untuk membantunya memperbaiki pesawat robot agar ia bisa pergi ke Alpha Centauri. Kembali kepada semua penjelajah sampai di gua tempat sumber biomasa. Sebagai ketua, Victor memeriksa terlebih dahulu keadaan di dalam gua. Victor menemui Will yang masih mencoba menghubungi John dengan radio. Victor merasa kasihan kepada Will karena sudah kehilangan ibu dan ayahnya. Namun Will masih percaya bahwa Maureen dan John pasti masih hidup di luar sana. Kemudian para penjelajah mengumpulkan biomasa sebanyak mungkin untuk memberi daya pada seluruh Jupiter. Namun mereka harus mengambilnya secara diam-diam agar tidak membangunkan predator bersayap berbahaya yang bertengger di langit-langit gua. Di lain sisi, Judy berhasil mendeteksi keberadaan Chariot 21 yang dicuri oleh Smith. Ia segera bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan ibunya. Sementara Maureen membawa Smith ke lambung pesawat robot dengan harapan bisa menemukan sesuatu di sana. Ia juga meminta Smith untuk melepaskan ikatan di tangannya. Namun Smith tetap menolak. Di dalam gua, saat semua penyintas sedang memanen biomasa, tiba-tiba radio milik Will berbunyi yang menandakan bahwa John membalas pesan dan masih hidup. Penny segera mematikan radio agar tidak membangunkan predator gua. Sayangnya, predator bersayap dalam gua tersebut terbangun mendengar suara itu. Para penyintas segera melarikan diri keluar gua. Kembali kepada Maureen dan Smith yang menekan lambung pesawat secara bersamaan yang berhasil memunculkan sebuah petunjuk gambar seperti bintang Natal. Maureen mengingat kejadian meteor bintang Natal yang jatuh ke bumi sebelum ia pergi keluar angkasa. Ia baru menyadari bahwa bintang Natal bukanlah meteor melainkan pesawat alien yang jatuh ke bumi. Mesinnya digunakan untuk membuat Resolute oleh manusia di bumi. Itulah sebabnya robot menyerang Resolute sebagai upaya untuk mengambil kembali mesinnya yang dicuri oleh manusia. Sementara di dalam gua, Penny hampir diserang oleh predator bersayap. Beruntung Angela segera menyelamatkannya dengan melempar batu pada predator. Beberapa saat kemudian, Penny dan yang lainnya berhasil keluar dari dalam gua dengan selamat. Victor mengucapkan terima kasih kepada Penny karena sudah menyelamatkan Vijay dari predator. Angela juga meminta maaf kepada Penny dan Will karena saat itu tidak sengaja melukai John. Angela dan Will sangat menyesal karena sudah percaya dengan semua kebohongan Smith. Di lain sisi, Judy berhasil menemukan Smith dan Maureen. Smith tidak sengaja menendang tangan robot hingga membentur bangkai kapal yang membuat robot mulai aktif kembali. Smith merasa ada yang mencurigakan di balik dedauan. Ia segera menghampirinya. Dengan sigap, Judy segera menyetrum Smith hingga pingsan. Ia menyelamatkan Maureen dan membawanya ke dalam chariot. Saat chariot ingin berjalan, tiba-tiba robot aktif kembali bersama Smith. Robot menahan chariot Judy dan sekarang robot mematuhi perintah Smith. Robot pergi ke lambung pesawat dan memunculkan peta galaksi yang menunjukkan bahwa John dan Don masih hidup. Mereka selamat dari ledakan dan berpegangan pada sisa puing pesawat Jupiter 4 yang melayang di orbit. Namun sisa oksigen mereka hanya 2 jam saja. Kembali kepada Penny dan Will melihat semua pesawat Jupiter lainnya berhasil terbang menuju Resolute dengan bahan bakar yang mereka kumpulkan. Kini hanya tersisa keluarga Robinson, Smith dan robot saja di planet Sakara tersebut. Will terus mengirimkan sandi Morse radio kepada John. Ia memberitahu mengenai bahan bakar biomasa yang berhasil ditemukan. John dan Don merasa sangat senang.
Beberapa saat kemudian, Maureen, Judy, Smith, dan Robot pun kembali. Robot sudah tidak mengingat persahabatannya dengan Will. Kini ia hanya mengikuti perintah Smith. Will merasa sangat sedih. Will memberitahu pada Maureen bahwa John dan Don masih hidup. John mengirimkan Morse yang mengisyaratkan bahwa ia akan membuat sinyal api di atmosfer untuk memberitahu lokasinya. Don yang merupakan teknisi mekanik pesawat berusaha menyambungkan beberapa kabel yang tersisa untuk membuat sinyal api. Tiba-tiba saja, mata Don terasa sangat perih dan tidak bisa membuka mata dikarenakan bahan anti kabur di dalam helm sudah mengering. John berusaha membantu Don menyambungkan kabel meskipun ia tidak mengerti sama sekali. Di dalam Jupiter 2, Will berusaha mengajak Robot bermain bisbol, namun Robot benar-benar tidak mengingatnya. Will kesal dengan Smith karena sudah menguasai pikiran Robot. Tiba-tiba terdengar letusan gunung berapi dahsyat yang menandakan bahwa planet sudah semakin sekarat dan mereka harus segera pergi ke Resolute. Maureen bersiap menjadi pilot pesawat, sementara anak-anaknya berlindung di ruang utama. Smith bersikeras untuk menemani Maureen di bagian depan. Peluncuran pun dimulai. Maureen berhasil membawa Jupiter 2 keluar angkasa. Beberapa saat kemudian terdengar radio dari Victor yang berada di Resolute. Victor berharap keluarga Robinson bisa sampai di Resolute 1 jam lagi, karena kapal itu akan diberangkatkan ke Alpha Centauri secepat mungkin untuk menghindari radiasi lubang hitam. Maureen bergegas mencari lokasi sinyal api John, namun Smith meminta Maureen menerbangkan Jupiter ke Resolute sehingga membiarkan John dan Don tewas di luar sana. Maureen sangat marah mendengar perkataan Smith. Bagaimanapun juga Smith sudah menyebabkan pesawat John dan Don meledak. Maureen memacu kembali pesawatnya dengan cepat. Ia meminta anak-anak keluar dari ruang utama. Beberapa saat kemudian Smith dan Robot masuk ke ruang utama karena ketakutan. Maureen sengaja mengurung Smith dan Robot agar tidak bisa mengganggunya mencari John. Robot berusaha memecahkan kaca namun gagal. Di lain sisi, John terus berusaha menyambungkan kabel dan memandu pemasangan, namun ia harus melihat langsung warna kabel agar bisa terpasang dengan baik. John meminta Don mengeluarkan air mata agar bisa menyembuhkan matanya. Don diminta membayangkan semua hal yang membuatnya sedih, namun tetap tidak berhasil. Di lain sisi, Will akhirnya mengetahui bahwa Maureen memalsukan hasil ujian Will agar bisa ikut ke Resolute, sementara Smith menemukan buku panduan untuk keluar dari ruang utama. Kembali kepada John yang menceritakan perasaan sayangnya terhadap anak-anak kepada Don. Tak disangka, cerita tersebut membuat Don terharu dan menangis. Don berharap dapat memiliki ayah yang baik seperti John. Seketika mata Don sembuh, ia segera menyambungkan beberapa kabel dan berhasil membuat sinyal api. Dari Jupiter 2, Maureen melihat sinyal tersebut dan segera mengendarai Jupiter mendekati lokasi John. Di lain tempat, Smith berhasil menemukan cara untuk keluar dari ruang utama. Maureen mencoba menarik puing Jupiter John menggunakan tombak. Ketika tombak hampir mencapai John, Smith menekan sebuah tombol sehingga tombak terhenti. Maureen mengetahui tindakan Smith dan menyeru anak-anak bersembunyi di dalam chariot. Rupanya Will tidak masuk ke dalam chariot dan mencoba berkomunikasi dengan robot, namun robot tetap tidak mengenalinya. Maureen berusaha menghancurkan robot namun gagal. Ia memutuskan untuk mengikat Will dan menarik robot keluar angkasa dengan tekanan udara. Ketika pintu hampir ditutup, tiba-tiba robot dan robot alien kedua bernama SAR masuk ke dalam Jupiter. Robot dan SAR berusaha menyerang Maureen dan anak-anak. SAR membanting chariot yang berisi Penny dan Judy. Ia mengambil sebuah telur robot yang bersembunyi di bawah chariot. SAR mendekati Will dan yang ingin menyerang. Ketika melihat Will tidak berdaya, tiba-tiba robot berubah menjadi baik dan mengingat kembali persahabatannya dengan Will. Ia mendorong SAR hingga telur robot terlempar. Sisa oksigen di Jupiter semakin menipis karena pintunya tidak bisa ditutup dan rusak. Penny dan Judy masih terjebak di dalam chariot, sementara Maureen terluka akibat terlempar oleh SAR. Will memutuskan menutup pintu manual dari luar meskipun berbahaya.
Will berhasil menutup pintu dan oksigen di Jupiter kembali normal. Ketika ingin masuk, pegangan Will terlepas dan ia terlempar keluar angkasa. Tiba-tiba Will ditangkap oleh John. Rupanya John dan Don diselamatkan Smith yang kembali menembakkan tombak. Smith mengatakan bahwa ia menyesal atas perbuatannya. Namun Maureen masih tidak percaya dengan Smith dan kembali mengurungnya di sebuah ruangan. Keluarga Robinson bahagia bisa berkumpul kembali. Beberapa saat kemudian Victor menghubungi Jupiter 2 dan berniat untuk menjemput sebelum Resolute sampai. Tiba-tiba terdengar bunyi dari telur robot. Rupanya telur itu adalah mesin alien yang mengambil alih mesin Jupiter 2 kemudian melemparkannya ke tata surya lain. Victor dan yang lainnya di Resolute merasa ada kejanggalan karena Jupiter Maureen tiba-tiba berbelok dan menghilang dari jangkauan. Will mengenali konfigurasi sistem dari pasir yang pernah dibuat robot. Gambar itu menunjukkan adanya tanda bahaya. Dan film pun bersambung.